Pertama, saya dengar ada doa atau zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma binti Umaish, seorang sahabiah yang bernama Asma binti Umaish, pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ala u'allimuki kalimatin taquluhunna indal kurab." Mau tak engkau, hei Asma binti Umaish, aku ajarkan beberapa kalimat bila engkau merasa susah hati, engkau rungsing, engkau sedih, engkau merasa kehidupan yang susah. Mau tak engkau ajarkan, aku ajarkan engkau beberapa perkataan yang bila kau sebut, Allah akan tolong kamu untuk menghilangkan rasa sakit, rasa susah, rasa gundah, rungsing. Hadirin dan hadirat, doa ini, zikir ini Ustaz sudah kirim dalam Facebook. Ustaz juga minta tim kirim pada semua grup. Barangkali semua kita sudah dapat, iaitu lalu Asma binti Umaish kata, "Apakah zikir itu ya Rasulullah? Aku ingin mengamalkannya." Lalu kata Nabi, "Katakan saja, Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a." Ulang banyak-banyak kali. Allahu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. La usyriku bihi syai'a. Maknanya, Allah, Allah Tuhanku. Allah, Allahu Rabbi. Allah, Allah Tuhanku. La usyriku bihi syai'a. Dan aku tidak akan menyekutukan dia dengan selainnya. Aku tak akan buat syirik. Ini yang kita tadi perkatakan tentang Nabi Isa. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu, hei Bani Israel. Sembahlah dia saja. Walaupun pendek zikir ini, tapi power. Ustaz dapat keterangan doa ini dari buku ini. Kaifa amalahum. Apakah yang Nabi ajar kepada mereka, para sahabat? Itu makna cukup tebal. Pada muka surat 702, coba dengar baik-baik penjelasannya. An Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna indal kurab au fil kurab. Allahu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a.
Hadis riwayat oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai oleh Syekh Nasaruddin Albani, hadis ini sahih. Makna hadis, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Asma binti Umais, maukah engkau aku ajarkan beberapa perkataan ketika engkau merasa susah, sedih, sakit? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan rasa sakitmu. Insya-Allah Allah akan lapangkan rezekimu." Lalu Nabi pun ajar, "Katakan olehmu, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a." Allah adalah Tuhanku. Aku tidak akan berbuat syirik terhadapnya dengan sesuatu pun yang lain. Zikir ini walaupun pendek tapi powerful. Keterangan dalam buku ini bagus juga Ustaz baca. Lebih-lebih lagi zikir ini dibaca oleh kaum wanita. Wa kathiran ma tusabun nisa'i bil qurbi bisabbil haml. Doa ini sangat bagus, lebih-lebih lagi dibaca oleh kaum ibu karena mereka hamil, susah, berat, awil wada', atau ketika mereka melahirkan anak. Sudahlah hamil sekian bulan, perutnya besar, berat berjalan. Lebih-lebih lagi ketika melahirkan anak, atau kesusahan kaum wanita karena qaswatuz zawj, suami yang jahat, suami yang kasar, suami yang kaki berang, panas baran. Isteri akan rasakan susahnya punya suami macam itu. Kerjanya marah saja. Awastidadul aulad alaiha, atau kaum ibu juga yang selalu memikirkan kenakalan, kejahatan anak-anaknya. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain lagi. Ustaz tidak kata zikir ini hanya untuk kaum ibu. Juga kaum bapa. Bagaimana susahnya mencari rezeki. Apalagi pada musim barang-barang keperluan dapur semuanya mahal. Beras mahal, ikan mahal, sayur mayur mahal. Kaum bapa juga bagus baca ini. Tolong ulangi. Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Ulang banyak-banyak. Ini hadis sahih, riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Sila amalkan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, saya telah buat pelan untuk masjid tanpa meminta bayaran. Tapi saya buat ikhlas lillahi ta'ala, tanpa bayaran. Tapi sayangnya pihak yang punya otoriti batalkan pelan saya. Mereka gunakan pelan yang lain. Apakah saya tetap mendapat
ganjaran pahala, Pak Ustaz. Walaupun pelan saya tidak dipakai, malah dibatalkan. Saya buat ikhlas tanpa bayaran. Jawabannya, hadirin dan hadirat, khasnya kepada penanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada penghujung surah Zalzalah. Apa kata Allah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang buat kebaikan walau sebesar atom, kecil macam manapun kebaikan yang dia buat, nanti dia akan lihat balasannya dari sisi Allah. Demikian juga sebaliknya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa buat kejahatan kecil macam manapun, dia juga akan dapat balasan siksa. Kecuali, kita dah sebut tadi, kecuali orang yang tobat dan minta ampun pada Allah. Besar macam manapun dosa, akan Allah ampunkan. Tapi sebaliknya, jika yang kita buat baik, Allah akan balas. Malah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu berniat untuk buat perkara baik, baru niat, kamu dah dapat satu pahala. Ingin tolong seseorang, baru keinginan, ingin bangkit malam untuk tahajud, tapi tertidur, tak dapat, atau terlupa, sudah dapat ganjaran, baru niat. Baru niat tadi pagi, habis subuh, akan ikut kelas online jam 10. Tiba-tiba datang tetamu, sehingga tidak dapat ikuti. Sudah dapat pahala. Satu. Tapi bila niat baik itu dilaksanakan, kata Nabi, dapat 10. Jadi saudara yang tanya, yang telah bantu buat pelan masjid, lalu dibatalkan, ditolak, tetap akan mendapat pahala dari sisi Allah. Yang penting ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu diterima oleh Allah berdasarkan niat. Yang penting ikhlas. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang bertanya ini forward kepada Ustaz satu video. Dalam video itu, Ustaz berkenaan mengkritik, menjelaskan kekeliruan dan kesalahan seseorang ustaz. Tak perlulah Ustaz sebut siapa ustaz-ustaz tersebut yang menegur dan yang ditegur. Yang ditegurnya itu karena ustaz berkenaan mengatakan orang-orang tertentu itu dajjal, padahal mereka orang-orang saleh yang hidup pada zaman dahulu. Mereka pakar hadis. Lalu orang-orang tersebut yang pakar hadis itu dikatakan dajjal. Lalu ada satu orang ustaz yang menegur dan mengkritik
kata-kata Dajjal itu. Pertanyaan, kalau saya share video tersebut, apakah saya termasuk orang yang mengumpat, Pak Ustaz? Lalu saya berdosa? Ini jawaban, Ustaz. Tidak berdosa. Dan itu tidak dikira sebagai mengumpat. Sebab Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyebut ada 6 perkara kita dibolehkan menceritakan keaiban seseorang. Keburukan seseorang kita ceritakan. Ada 6 tempat yang dibolehkan. Satu di antara 6 itu kita menceritakan keaiban seseorang karena dia kalau bercakap, kalau mengajar, dapat mempengaruhi peminat-peminatnya. Kalau kita tegur dari sudut itu, Ustaz buat contoh. Ada Syekh Anu penyebar tarikat sesat. Lalu kita ceritakan Syekh Anu itu yang bawa ajaran tarikat sesat, jauhi. Jangan ikut ajarannya. Sebagaimana Ustaz selalu sebut tentang bahayanya Syiah. Cukup dengan alasan-alasannya. Tak betul ajaran Syiah. Sebab Syiah mendakwa 12 orang keturunan Sayyidina Ali semuanya maksum. Tidak betul ajaran Syiah yang mereka tidak akui 3 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Osman. Yang mereka akui hanya Ali. Sebagai contoh, mereka orang Islam juga. Tapi Ustaz sebut karena ingin menyelamatkan jamaah Ustaz. Begitulah selanjutnya. Kalau Ustaz sebutkan tentang orang yang mengatakan aurat wanita itu hanya kemaluan, bukan seluruh badan, dia salah dalam menafsirkan Al-Quran. Sebut supaya para jemaah berhati-hati. Jangan sampai ikut ajaran orang berkenaan. Begitulah seterusnya. Kalau Ustaz sebut tentang bahaya sister in Islam, kalau Ustaz sebut bahaya tentang golongan liberal, tidak salah. Itu maksudnya. Tidak berdosa dan kita tidak dikatakan mengumpat. Justru kita yang tahu tak beritahu orang lain, kita jadi dosa. Yang penting niat. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampai ini ada jugalah manfaatnya. Esok hari Selasa kita rehat. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Rabu. Lusa dengan Al-Asma'ul Husna. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat
rezeki yang halal, baik lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa ibu bapa kami masing-masing. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik dan bimbing kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami tidak akan berbuat syirik terhadap-Mu dengan seorang jua pun. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alina bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan akhir yang baik, dan tolonglah hindarkan kami, jauhkan kami daripada su'ul khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami dalam bulan Sya'ban ini, dan panjangkanlah usia kami sehingga dapat menemui bulan berkat bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.